Wilujeng rawuh dulurku kabeh di channel ini, papan kita nyawiji kanggong rembuk bab misteri, wejangan leluhur, lan rahasia weton Jawa sing jarang diwedarake. Semoga sampeyan semua yang sedang menonton senantiasa diberi kesehatan, rezeki yang lancar, dan hati yang selalu tentrem. Mugi Gusti Allah, para leluhur, lan semesta jagat raya nglindhungi kita kabeh. Amin. Dulurku, tahukah sampeyan kalau weton pon sering dikaitkan dengan rahasia hitam yang bisa menghancurkan hidup pemiliknya? Ada banyak kisah turun-temurun yang menyebutkan bahwa orang pon, meski tampak kuat dan berwibawa, sebenarnya menyimpan sisi gelap yang bisa menjadi bumerang bagi hidupnya sendiri. Benarkah demikian? Ataukah semua itu hanyalah mitos tanpa dasar? Malam ini, kita akan mengupas tuntas rahasia mistis di balik weton pon yang selama ini jarang dibicarakan orang. Sebelum kita mulai lebih dalam, ayo dulurku, tekan tombol like, share, lan subscribe supaya sampeyan ora ketinggalan wejangan-wejangan berikutnya. Tulisan sholawat di kolom komentar, utawa doa sesuai keyakinan sampeyan. Lan ojo lali, sebut asal kotan jenengan supaya kita bisa luwih nyawiji, meski dipisahkan jarak. Weton pon dalam perhitungan Jawa dikenal punya aura kuat, penuh wibawa, tapi sekaligus menyimpan sisi gelap yang tak boleh diremehkan. Orang pon konon bisa jadi pemimpin, bisa jadi tokoh yang disegani, tapi juga bisa jatuh ke jurang kehancuran bila tak mampu menjaga dirinya. Itulah sebabnya, banyak sesepuh Jawa yang selalu mengingatkan, hati-hati yen lair pon, ojo nganti kakehan kepengin. Karena bila orang pon tidak bisa mengendalikan nafsunya, maka rahasia hitam weton ini bisa menghancurkan kehidupannya. Nah dulurku, barusan kita sudah membuka tabir bahwa weton pon bukan sekadar angka dalam penanggalan Jawa. Ia menyimpan aura kuat, tapi juga sisi gelap yang penuh misteri. Orang tua dulu sering berpesan, sing lair pon kudu ngati-ati, amarga uripe gampang gumregah, nanging gampang uga ambruk. Artinya, orang kelahiran pon punya potensi besar untuk bangkit dan disegani, tapi juga rawan jatuh bila tak mampu mengendalikan dirinya. Bayangkan dulurku, hidup ibarat meniti jembatan di atas jurang. Orang pon berjalan di atas jembatan itu dengan langkah gagah, penuh wibawa. Tapi di balik gagahnya langkah itu, ada bahaya besar yang mengintai. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat mereka terperosok ke jurang dalam. Inilah sebabnya weton pon sering dikaitkan dengan rahasia hitam yang mampu menghancurkan hidup pemiliknya bila ia lalai. Tapi di sisi lain, bila rahasia itu disadari, dijaga, dan diarahkan dengan benar, maka justru bisa menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Dulurku, supaya luwih gamblang, ayo kita bahas satu persatu rahasia hitam weton pon. Kita mulai dari yang pertama, ambisi yang bisa jadi bumerang. 1. Ambisi yang bisa jadi bumerang. Dulurku, salah satu ciri khas yang melekat pada orang kelahiran pon adalah ambisinya yang besar. Sejak muda, mereka sering tampak berbeda dengan teman-teman sebayanya. Orang pon biasanya punya keinginan kuat untuk maju, tidak mau hidup dalam keterbatasan, dan selalu merasa terpanggil untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi. Dalam bahasa Jawa, sifat ini disebut gumregah, semangat besar yang mendorong seseorang untuk tidak puas hanya dengan apa yang ada di depan mata. Ambisi ini, bila diarahkan ke jalan yang benar, bisa menjadi anugerah luar biasa. Banyak orang pon yang sukses karena kerja keras dan tekad pantang menyerah. Mereka tidak mudah puas, tidak gampang menyerah, dan selalu mencari jalan untuk meraih puncak. Sifat ini membuat mereka terlihat lebih menonjol di lingkungan, bahkan sering dijadikan pemimpin atau panutan. Namun, dulurku, seperti api yang bisa menghangatkan sekaligus membakar, ambisi orang pon bisa menjadi pedang bermata dua. Ketika ambisi itu dikuasai oleh hati yang bersih, ia menjadi cahaya. Tapi ketika ambisi itu dipenuhi dengan keserakahan dan nafsu duniawi, ia berubah menjadi kegelapan yang menghancurkan. Sesepuh Jawa selalu memperingatkan, kepengin iku becik, nanging nek kakehan bisa ada dekake cilaka. Artinya, punya keinginan itu baik, tapi bila berlebihan bisa mendatangkan celaka. Banyak kisah tentang orang pon yang hidupnya hancur karena ambisi. Ada yang rela menipu, mengorbankan keluarga, bahkan meninggalkan nilai-nilai luhur demi mengejar kekuasaan atau kekayaan. Pada awalnya, mereka memang tampak berhasil. Hidupnya naik, hartanya bertambah, wibawanya disegani.
Tapi lambat laun, satu demi satu mulai runtuh. Ada yang kehilangan kepercayaan dari orang-orang terdekat, ada yang jatuh miskin karena serakah, bahkan ada yang hidupnya tidak tenang meski bergelimang harta. Dulurku, ambisi yang buta ibarat api yang dibiarkan menyala tanpa kendali. Semakin lama, api itu bukan hanya membakar kayu, tapi juga rumah, bahkan bisa melalap diri sendiri. Inilah rahasia hitam pertama orang Pon. Bila tidak mampu mengendalikan ambisinya, justru ambisi itu akan menghancurkan hidupnya. Namun, jangan buru-buru menilai ambisi sebagai hal buruk. Sesepuh Jawa selalu mengajarkan keseimbangan. Ambisi boleh ada, tapi harus dituntun dengan doa, kesabaran, dan keikhlasan. Orang Pon yang mampu menjaga hatinya, biasanya akan menjadikan ambisinya sebagai energi positif untuk membangun, bukan untuk merusak. Mereka bisa menjadi pemimpin yang visioner, pekerja keras yang menginspirasi, dan pribadi yang dihormati. Ada pepatah Jawa yang mengatakan, sing gede karepe kudu luwih gede sabar. Artinya, siapa yang besar keinginannya, harus lebih besar kesabarannya. Karena tanpa sabar, ambisi hanyalah nafsu yang membutakan. Dan bila orang Pon terjebak dalam nafsu itu, maka rahasia hitam wetonnya akan menyeretnya ke jurang kehancuran. Dulurku, disinilah pelajaran besar bagi kita semua, khususnya bagi mereka yang lahir di weton Pon. Ambisi memang bisa mengangkat, tapi juga bisa menjatuhkan. Ambisi bisa memberi cahaya, tapi juga bisa menghadirkan kegelapan. Semuanya kembali pada bagaimana kita menjaga hati. 2. Amarah yang membakar kehidupan. Dulurku, salah satu sisi gelap yang sering melekat pada weton Pon adalah amarahnya yang mudah menyala. Orang Pon dikenal tegas, berani, dan tidak suka diremehkan. Mereka punya wibawa alami yang membuat orang lain segan. Namun, di balik ketegasan itu, tersimpan bara api yang bila tersulut bisa berubah menjadi kobaran besar dan membakar segalanya. Sesepuh Jawa sering berkata, Wong Pon iku yen wis nesu, geni bisa dadi wedhus. Maksudnya, ketika orang Pon sudah marah, yang benar bisa jadi salah, dan yang salah bisa jadi lebih parah. Emosi mereka bisa membuat orang-orang di sekitarnya ketakutan, bahkan menimbulkan luka batin yang sulit disembuhkan. Amarah orang Pon tidak selalu tampak dalam bentuk teriakan atau pertengkaran. Kadang mereka justru lebih menakutkan. Ada kalanya mereka memilih tidak berkata apa-apa, tapi tatapan matanya tajam menusuk, membuat lawan bicaranya gemetar. Aura itu begitu kuat, seakan-akan mereka membawa energi api yang siap meledak kapan saja. Namun dulurku, amarah yang tidak terkendali adalah rahasia hitam yang bisa menghancurkan hidup orang Pon. Amarah bisa merusak hubungan keluarga, memutus tali persaudaraan, bahkan menghancurkan rezeki yang sudah ada di depan mata. Banyak cerita turun-temurun tentang orang Pon yang kehilangan sahabat, atau dijauhi tetangga hanya karena lidahnya terlalu tajam saat marah. Ada pula yang karirnya hancur, karena tidak bisa menahan emosi di saat genting. Bayangkan dulurku, api kecil bila dijaga bisa memberi hangat dan cahaya. Tapi api yang dibiarkan liar akan melalap rumah hingga tinggal abu. Begitu pula dengan amarah orang Pon. Bila mereka mampu mengendalikannya, amarah itu bisa menjadi kekuatan untuk melindungi dan menegakkan kebenaran. Tapi bila dibiarkan liar, ia akan menghancurkan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Ada kisah tentang seorang lelaki Pon dari Jawa Tengah. Ia dikenal pekerja keras dan disegani di desanya. Namun sayang, sifat pemarahnya membuat ia sering berselisih dengan tetangga. Hanya karena masalah kecil, ia bisa melontarkan kata-kata kasar yang melukai hati orang lain. Pada akhirnya, meski ia sukses secara materi, hidupnya terasa sepi. Banyak yang segan, tapi tak ada yang benar-benar mau dekat dengannya. Ia dihormati karena ditakuti, bukan karena dicintai. Dan itu, dulurku, adalah salah satu bentuk kehancuran batin yang sering dialami orang Pon bila tidak mampu mengendalikan amarahnya. Sesepuh Jawa selalu menasihati, Wong sing iso nguasani nesu, luwih gede tinimbang wong sing bisa nguasani jagat. Maksudnya, orang yang bisa menahan amarah lebih mulia daripada orang yang bisa menguasai dunia. Karena menguasai dunia tanpa bisa menguasai diri sendiri, hanyalah kesombongan yang rapuh. Dulurku,
Bila orang Pon mampu mengolah amarahnya dengan doa dan kesabaran, maka energi api itu bisa berubah menjadi cahaya yang menuntun. Mereka bisa menjadi sosok yang tegas sekaligus adil, berani sekaligus bijaksana. Tapi bila lalai, amarah itu akan menjadi rahasia hitam yang perlahan membakar hidupnya, membuat ia kehilangan kepercayaan, kehilangan cinta, bahkan kehilangan dirinya sendiri. 3. Daya tarik mistis yang menggoda bahaya. Dulurku, ada satu hal yang sering disebut orang tentang mereka yang lahir di Weton Pon. Auranya begitu kuat, karismanya memikat, dan daya tariknya kadang sulit dijelaskan dengan logika. Bahkan sebelum mereka bicara panjang lebar, orang-orang sudah bisa merasakan pancaran wibawanya. Inilah yang disebut sesepuh sebagai padang roso, cahaya batin yang membuat orang Pon terlihat menonjol dibandingkan yang lain. Namun, seperti halnya cahaya yang terang di malam gelap, daya tarik orang Pon ibarat lampu yang mengundang banyak laron berdatangan. Aura mistis itu bukan hanya membuat mereka disukai dan dihormati, tapi juga sering mengundang masalah. Banyak kisah turun-temurun yang menyebutkan, orang Pon seringkali dipuja sekaligus dibenci, disukai sekaligus dijauhi. Semua karena aura mereka begitu kuat, sampai-sampai tidak semua orang mampu menanggung pancarannya. Dulurku, daya tarik mistis ini tidak hanya berpengaruh pada manusia, tetapi juga pada dunia gaib. Sesepuh Jawa percaya bahwa makhluk halus lebih mudah mendekati orang Pon, karena mereka melihat aura terang itu sebagai sesuatu yang mengundang. Tidak sedikit orang Pon yang sejak kecil sudah sering merasa diikuti bayangan, bermimpi bertemu sosok misterius, atau bahkan merasakan kehadiran lain di dekatnya. Inilah sisi berbahaya dari karisma mereka, bukan hanya manusia yang terpikat, tapi juga makhluk dari alam lain. Kekuatan daya tarik ini pun sering membuat orang Pon mudah mendapatkan simpati. Mereka bisa dengan cepat membangun hubungan, disukai banyak orang, bahkan dihormati dalam lingkungannya. Tapi bila tidak hati-hati, justru daya tarik inilah yang bisa menyeret mereka pada kehancuran. Contohnya, ada lelaki Pon yang begitu disukai kaum perempuan karena wibawa dan sikapnya yang menawan. Namun karena ia tidak mampu menahan godaan, ia terjerumus dalam hubungan terlarang yang akhirnya menghancurkan rumah tangganya sendiri. Sesepuh selalu mengingatkan, padang sing ora dijaga, bakal narik pepeteng. Artinya, cahaya yang tidak dijaga akan mengundang kegelapan. Begitu pula dengan aura mistis orang Pon. Bila mereka tidak menutupinya dengan doa, laku prihatin, dan rendah hati, maka daya tarik itu justru akan membawa bencana. Bisa berupa iri hati dari orang lain, fitnah yang merusak nama baik, atau godaan hawa nafsu yang akhirnya menjerumuskan. Namun dulurku, jangan dilihat sisi gelapnya saja. Bila orang Pon mampu mengolah karisma yang mereka miliki dengan benar, daya tarik mistis itu bisa menjadi berkah. Mereka bisa menjadi pemimpin yang dihormati, guru yang diteladani, atau pribadi yang selalu dicari saat orang lain butuh tempat bernaung. Aura itu bisa menjadi cahaya penerang bagi banyak orang, asalkan digunakan dengan tulus dan tidak sombong. Ada pepatah Jawa yang mengatakan, sing digdaya ora butuh pamer, sing wibawa ora perlu ngegirisi. Maksudnya, orang yang benar-benar kuat tidak perlu pamer, dan orang yang benar-benar berwibawa tidak perlu menakut-nakuti. Itulah kunci bagi orang Pon dalam menjaga daya tariknya. Bila ia rendah hati, maka karisma itu akan menjadi cahaya. Tapi bila ia angkuh, maka karisma itu akan menjadi bara api yang membakar dirinya sendiri. Dulurku, inilah rahasia hitam ketiga dari Weton Pon, daya tarik mistis yang memikat, tapi sekaligus bisa membawa bahaya. Semua tergantung bagaimana mereka menjaganya. Apakah cahaya itu digunakan untuk menerangi, atau dibiarkan menyilaukan hingga akhirnya membutakan? 4. Kutukan kesepian di balik wibawa. Dulurku, setiap orang tentu ingin dihormati, disegani, dan dianggap penting oleh lingkungannya. Nah, mereka yang lahir di Weton Pon seringkali dianugerahi hal itu. Wibawa mereka begitu kuat, sikapnya tegas, dan ucapannya punya bobot. Orang-orang di sekitarnya biasanya segan, bahkan tak jarang menaruh hormat tanpa diminta. Namun, di balik pancaran wibawa itu, tersimpan sebuah rahasia hitam yang jarang disadari, kutukan kesepian. Sesepuh Jawa sering berkata, wibawa iku kadang gawa sepi. Maksudnya, semakin tinggi wibawa seseorang,
semakin besar pula jarak yang terbentuk antara dirinya dengan orang lain. Inilah yang sering dialami orang PON. Meski tampak gagah dan penuh karisma di luar, hati mereka kerap merasa hampa, seolah-olah ada ruang kosong yang tidak bisa diisi siapapun. Mengapa bisa begitu? Karena orang PON seringkali sulit benar-benar percaya pada orang lain. Mereka terbiasa mengandalkan dirinya sendiri, berdiri tegak tanpa banyak bergantung pada siapapun. Akibatnya, ketika mereka menghadapi masalah besar, tidak ada banyak orang yang benar-benar bisa mereka jadikan sandaran. Orang melihatnya kuat, padahal di dalam dirinya ada jiwa yang rapuh, haus akan pengertian, dan rindu akan pelukan tulus. Banyak kisah yang beredar, orang PON tampak disegani di tengah keramaian, tetapi saat kembali ke rumah, ia duduk sendirian dalam keheningan. Senyum yang ia tunjukkan di luar hanyalah topeng untuk menutupi kesepiannya. Bahkan ada yang jatuh sakit bukan karena fisik, melainkan karena batin yang terlalu sering merasa sendiri. Sesepuh Jawa menyebut ini sebagai kutukan sepi, sebuah bayangan yang menghantui orang PON bila ia terlalu larut dalam wibawa tanpa keseimbangan hati. Dulurku, rasa sepi ini juga sering muncul karena orang PON punya sifat keras kepala. Mereka sulit membuka diri, enggan bercerita, dan lebih suka memendam perasaan. Sifat ini membuat orang lain segan untuk mendekat, sehingga jarak yang terbentuk semakin besar. Pada akhirnya, orang PON sering dikelilingi banyak orang, tapi jarang ada yang benar-benar mengenalnya secara dalam. Namun, ingatlah pepatah Jawa, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Artinya, jangan mencari kemegahan atau pengakuan semata, tetapi sibukkan diri dengan kebaikan. Inilah jalan keluar dari kutukan kesepian orang PON. Bila mereka mau lebih rendah hati, lebih terbuka, dan mau berbagi suka duka dengan orang lain, maka sepi itu perlahan akan berubah menjadi hangatnya kebersamaan. Ada kisah tentang seorang tokoh PON di sebuah desa di Jawa Barat. Ia sangat dihormati karena tegas dan bijaksana, tetapi hidupnya terasa hampa. Suatu hari, ia mulai membuka diri, mendengarkan keluh kesah warga, bahkan ikut bekerja bakti bersama mereka tanpa merasa gengsi. Sejak saat itu, rasa sepinya berangsur hilang, diganti oleh kehangatan yang ia dapat dari orang-orang di sekitarnya. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa kesepian bukanlah takdir abadi, melainkan cermin yang meminta kita untuk lebih merendahkan hati. Dulurku, kutukan kesepian yang melekat pada orang PON sebenarnya adalah pangeling-eling. Pesan agar mereka tidak hanya mengejar wibawa luar, tapi juga membangun hubungan batin yang dalam dengan keluarga, sahabat, dan terutama dengan Gusti. Karena sejatinya, wibawa tanpa cinta hanya akan melahirkan kesepian. Tapi wibawa yang disertai kasih sayang akan melahirkan kebahagiaan sejati. 5. Pesan leluhur untuk orang PON. Dulurku, dalam pitutur Jawa, setiap weton lahir dengan titipan pesan khusus dari leluhur. Bagi mereka yang lahir di weton PON, pesan itu datang dengan nada tegas namun penuh kasih. Kowe dianugerahi wibawalan kekuatan, nanging ojo nganti kualik dadi bebendu sing rusak uripmu. Artinya, orang PON dianugerahi kekuatan dan wibawa, tapi jangan sampai kekuatan itu berubah menjadi bumerang yang menghancurkan dirinya sendiri. Sejak dahulu, orang tua Jawa selalu mewanti-wanti anak kelahiran PON untuk berhati-hati dalam bersikap. Mereka mudah disegani, tapi juga mudah ditakuti. Mereka punya harisma, tapi juga bisa terjebak dalam kesombongan. Dan disinilah pesan leluhur sangat penting. Orang PON harus belajar ngelmu sabar lan rendah hati. Karena tanpa itu, semua kelebihan mereka hanya akan melahirkan kehancuran. Sesepuh sering berkata, sing kuat iku dudu sing bisa ngalahke wong, nanging sing bisa ngalahke awake dewe. Orang PON, dengan wataknya yang keras dan ambisinya yang besar, harus mampu menaklukkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Amarah harus dijinakkan, ambisi harus dikendalikan, dan daya tarik harus dijaga agar tidak berubah menjadi pintu godaan. Bila tidak, rahasia hitam weton PON akan menampakkan wujudnya, hidup yang hancur karena ulah diri sendiri. Dulurku, leluhur juga menitipkan pesan tentang eling lan waspada. Eling artinya selalu ingat kepada Tuhan, ingat pada doa, ingat pada asal-usul. Waspada artinya hati-hati dalam melangkah, tidak gegabah dalam mengambil keputusan, serta tidak sembarangan mempercayai orang yang mendekat hanya karena terpesona pada wibawa PON.
Karena seringkali, orang pon justru diseret pada masalah besar bukan oleh musuh, tapi oleh orang-orang yang pura-pura dekat demi kepentingan pribadi. Pesan lain yang penting adalah soal nguasani laku. Orang pon sebaiknya rajin tirakat, rajin berdoa, dan menjaga kesucian hati. Dalam tradisi Jawa, banyak orang pon yang disarankan melakukan laku prihatin di malam-malam tertentu, misalnya malam Selasa Pon atau Jumat Pon. Tujuannya bukan sekadar mencari kekuatan gaib, melainkan untuk menjinakkan ego dan menyucikan batin. Dengan begitu, energi besar yang mereka miliki bisa diarahkan pada jalan kebaikan, bukan pada jalan kehancuran. Ada kisah tentang seorang lelaki pon dari Jawa Timur. Ia dulu terkenal angkuh, selalu ingin dihormati, dan cepat marah. Namun setelah jatuh bangkrut dan kehilangan banyak hal, ia mendekat kepada sesepuh desa. Ia belajar tirakat, mulai menahan diri, dan membiasakan doa sebelum bertindak. Perlahan, hidupnya berubah. Orang-orang yang dulu menjauh mulai kembali mendekat, dan ia dikenal sebagai tokoh yang bijaksana. Dari kisah ini, kita bisa melihat betapa kuatnya pesan leluhur bagi anak pon. Bila dijalani, rahasia hitam bisa berubah menjadi cahaya terang. Dulurku, intinya pesan leluhur untuk orang pon adalah agar mereka menjaga keseimbangan. Wibawa harus dibarengi dengan welas asih. Ambisi harus ditemani dengan kesabaran. Amarah harus ditundukkan dengan doa. Dan kesepian harus diisi dengan cinta tulus kepada keluarga, sahabat, dan Gusti Kang Murbeng Dumadi. Karena sesungguhnya, orang pon bukan dilahirkan untuk hancur, melainkan untuk berdiri sebagai pilar kokoh. Tapi pilar itu akan retak bila ia sombong, dan akan semakin kuat bila ia rendah hati. Dulurku, dari semua rahasia yang kita bahas, jelas bahwa weton pon bukanlah weton biasa. Ia membawa wibawa besar, tapi juga menyimpan sisi gelap yang bisa berbahaya bila tidak dijaga. Rahasia hitam pon bukanlah kutukan semata, melainkan pengingat bahwa kekuatan tanpa kendali hanyalah jalan menuju kehancuran. Maka kuncinya sederhana, doa, kesabaran, dan eling marang Gusti. Dengan itu semua, rahasia hitam bisa berubah menjadi cahaya terang. Mugi wejangan iki ISO dadi pangeling-eling kanggo kita kabeh. Jangan lupa like, komen, lan subscribe, supaya channel iki bisa terus berbagi kisah mistis lan wejangan leluhur. Akhir kata, semoga dulurku kabeh tansah dilindungi, diberi kekuatan, lan dijauhkan saka bala. Rahayu, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.